Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama saya di Fisika kelas 12. Kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang bab 2, listrik statis. Di video kali ini saya akan membahas tentang medan listrik. Silakan disimak baik-baik videonya ya. Kita melanjutkan kembali pembahasan di bab 2, listrik statis. Kali ini kita akan membahas tentang medan listrik. Nah, medan listrik sendiri merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik tersebut. Misalnya, ada sebuah muatan positif, berarti di sini daerah di sekitar muatan ini yang masih dipengaruhi oleh muatan tersebut merupakan medan listriknya. Jadi setiap titik di sini jika dia masih mengalami gaya tarik atau gaya dorong oleh muatan ini, berarti dia masih berada di medan listrik muatan tersebut, ya. Nah, di sini medan listriknya itu, jadi kalau kita tinjau hanya sebuah titik berjarak R, berjarak R, maka bisa kita tinjau E-nya itu adalah K Q per R kuadrat. Q di sini adalah muatan sumber, ya. Sebelumnya persamaan ini turunkan dari persamaan E sama dengan F per Q, di mana F itu adalah gaya kolom, sedangkan Q adalah muatan. Di video sebelumnya saya telah jelaskan bahwa F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi ketika diturunkan Q-nya saling menghabiskan salah satunya, maka di sini jadinya E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana Q ini adalah muatan sumber, muatan yang memiliki medan listrik. Ketika ada sebuah titik, misalnya titik ini, titik A misalnya, maka berapakah medan listrik yang dirasakan oleh titik A yang berjarak dari R, dari muatan sumber? Maka medan listriknya bisa kita cari menggunakan persamaan seperti ini. E sama dengan K Q per R kuadrat, seperti itu. Nah, ini jika tinjauannya hanya sebuah titik. Nah, bagaimana jika tinjauannya itu merupakan muatan juga? Misalnya di sini ada muatan positif, ya, berjarak R dari muatan sumber. Ini muatan sumber Q, ini muatan yang ditinjau A. Berapa besar medan listrik yang dirasakan oleh A? Berarti medan listrik yang dirasakan oleh muatan A itu akibat pengaruh dari muatan Q, sehingga E di titik A itu sama dengan K Q per R kuadrat, atau untuk mempermudah simbolnya saya ubah. Misalnya di sini titik B, muatan B, muatan sumbernya adalah muatan B, maka E di titik A dipengaruhi oleh muatan B, sehingga E-nya A itu sama dengan K Q-nya adalah Q muatan sumber, QB yang mempengaruhi A, sehingga K QB per R AB kuadrat, seperti itu. Jika dia terdiri dari dua muatan, misalnya dua-duanya muatan positif, maka sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, jika dia muatannya sejenis, maka dia akan tolak menolak, sehingga salah satu muatan, jika kita tinjau medan listriknya, misalnya kita tinjau E di muatan B, medan listrik di muatan B berarti akibat pengaruh oleh muatan A, sehingga bisa kita hitung dengan persamaan K QA per R BA kuadrat. K QA per RBA kuadrat. Di sini mengapa dia pakai QA? Karena muatan B dipengaruhi oleh muatan A, dan sebaliknya
E pada muatan A itu berarti K Ki B per R AB kuadrat. RAB kuadrat. Nah, di sini sesuai dengan prinsip muatan, jenis muatan yang saya jelaskan di video sebelumnya, berarti di sini terjadi gaya tolak menolak sehingga medan listrik yang dirasakan oleh muatan A itu misalnya hasilnya sekian dan tolak menolak. Seperti itu, tolak menolak karena dia sama-sama plus muatannya sejenis. Nah, sekarang bagaimana jika dia itu terdapat lebih dari 2 muatan, misalnya 3 muatan. Di sini ada muatan C minus Q. Oke, berarti satu muatan itu dipengaruhi oleh 2 muatan lainnya, sehingga satu muatan itu mengalami 2 medan listrik, entah dia dijumlah atau dikurangi tergantung arahnya. Misalnya saya tinjau muatan B. Bagaimana dengan EB? Perhatikan di sini EB dipengaruhi oleh A dan C. A dan C. B dengan A itu tolak menolak, berarti ini adalah E yang bekerja di titik B akibat pengaruh oleh A, EBA. Sedangkan B dengan C itu tarik menarik, berarti sama-sama ke kanan, EBC. Medan listrik yang bekerja pada muatan B akibat pengaruh muatan C. Sehingga karena dia searah, maka EB sama dengan EBA tambah EBC. EB sama dengan EBA tambah EBC. Karena dia searah, EBA-nya ke kanan, EBC-nya juga ke kanan. Kemudian jika saya tinjau E muatan A, medan listrik yang dirasakan oleh muatan A, berarti di sini akibat pengaruh muatan B dan pengaruh muatan C. Nah, A dan B itu tolak menolak. Sedangkan B, A dan C, saya ulang. A dan B itu tolak menolak. Sedangkan A dan C itu tarik menarik. Sehingga di sini adalah EAB dan ini EAC. Karena di sini dia berlawanan arah, berarti pengurangan ya. Nah, mana yang plus? Yang plus di sini karena persamaannya itu adalah E sama dengan K Q per R kuadrat, maka yang positif kita tinjau dari jaraknya. Karena di sini jaraknya kuadrat, ya. Semakin besar jaraknya, semakin kecil E-nya, sehingga E yang positif itu adalah muatan yang paling dekat. Berarti di sini antara A ditinjau di muatan A, yang paling dekat itu adalah muatan B, sehingga yang positif adalah EAB akibat pengaruh oleh muatan B. Berarti EAB kurang EAC. Nah, di sini juga berlaku aksi reaksi ya. Di sini tidak berlaku aksi reaksi karena berarti di sini misalnya EBA, misalnya saya tinjau EBA, berarti medan listrik yang bekerja pada muatan B akibat pengaruh muatan A, sehingga persamaannya adalah K QA per RBA kuadrat. RBA ya, jarak dari B ke A akibat pengaruh oleh muatan A, sehingga di sini pakai QA. Sedangkan EAB sendiri
Berarti akibat pengaruh oleh muatan B, sehingga di sini K Ki B per R AB kuadrat. Oke. Jadi saya ulang kembali, EAB tidak sama dengan EBC. Nah, kemarin itu hanya berlaku untuk gaya, karena hanya pada gaya yang ada gaya aksi dan reaksinya. Jadi di sini tidak berpengaruh ya, tidak berhubungan ya. EBA beda dengan EAB. Seperti itu. Berarti begitu pula EAC itu tidak sama dengan ECA. Seperti itu. Nah, jadi ketika dicari masing-masing, ya, kita akan dapatkan EB-nya berapa, EA-nya berapa. Seperti itu. Nah, sekarang saya beri salah satu contoh. Misalnya di sini terdapat 3 muatan, muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Masing-masing gayanya minus 8 mikrokolom, plus 4 mikrokolom, dan minus 12 mikrokolom. Jadi di sini tanda minus, sekali lagi saya ingatkan ya, untuk gaya listrik dan medan listrik, tanda minus itu hanya untuk menyatakan dia akan tarik-menarik atau tolak-menolak, tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi misalnya kita cari E2-nya. Berapakah E2? Oke. Nah, E2 di sini dipengaruhi oleh muatan 1 dan muatan 3. Muatan 1 dan muatan 3. Oke. Nah, jika kita tinjau jenis muatannya untuk menentukan arahnya, 1 dan 2 itu tarik-menarik ya. Berarti karena dia negatif dan positif, dia akan tarik-menarik, sehingga muatan 2 tarik-menarik dengan muatan 1 ini adalah E21. Kemudian tarik-menarik juga dengan muatan 3, karena dia juga plus dan minus. Ini adalah E23. Oke. Di sini dia berlawanan arah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, maka kita tinjau yang positif itu adalah yang paling dekat, yaitu E21. Karena muatan pertama yang paling dekat, sehingga E21 kurang E23. Oke. Berarti di sini jadinya Ki1 per R21 kuadrat. Cukup kita perhatikan ini 21, berarti di sini juga harus 21. Kemudian kurang Ki3 per R23 kuadrat. Oke. Nah, sekarang di sini jika kita masukkan angkanya, misalnya di sini K-nya saya tidak ubah ya, boleh diubah nanti terakhir saja K-nya, tidak apa-apa. Jadinya K kali Ki1 itu berarti Ki1-nya 8 mikrokolom, diubah ke kolom jadi 10 pangkat minus 6. 8 kali 10 minus 6 per R21. R21-nya itu 2 mm. Diubah ke meter, 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini jadinya 2 kali 10 pangkat minus 3 meter di kuadrat. Karena ini R kuadrat, berarti kita kuadratkan menjadi 4 kali 10 minus 6 kurang Ki3 itu 12 kali 10 minus 6 per 3. Caranya seperti ini tadi ya. 3 berarti 3 kali 10 pangkat minus 3 meter dikuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat minus 6. Habis. Jadinya ini berarti 8 bagi 4 2K kurang 12 bagi 9 4 bagi 3 4 per 3K. Jika kita samakan penyebutnya, berarti ini jadi 6 ya. 6 per 3 kurang 4 per 3 jadinya 2 per 3K.
Nah, tinggal diubah K-nya menjadi 10 pangkat 9. Nah, kita akan peroleh besar E2-nya. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui chat ya. Silakan.